Yang kedua ada menentukan gaya dan estetika desain. Setiap kelompok target memiliki preferensi estetika yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti usia, budaya, latar belakang pendidikan, dan lingkungan sosial mempengaruhi selera visual seseorang. Dengan mengenali target audience, desainer dapat memilih warna, font, atau letak dan elemen visual lain yang sesuai dengan preferensi mereka. Contohnya adalah desain untuk produk kosmetik yang menargetkan kepada wanita muda mungkin menggunakan palet warna pastel dan elemen feminin. Sementara desain produk teknologi untuk pria dewasa cenderung menggunakan warna yang lebih maskulin dan minimalis. Yang ketiga ada meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. User experience atau UX adalah bagian penting dari desain, terutama dalam desain digital seperti situs web, aplikasi, atau platform interaktif lainnya. Memahami audiens sasaran sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang intuitif dan menyenangkan bagi pengguna. Desain yang baik akan mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan perilaku audiens sasaran. Contohnya adalah aplikasi perbankan untuk generasi muda mungkin memerlukan desain yang lebih interaktif dan gamified. Sementara aplikasi yang ditujukan untuk audiens lansia perlu fokus pada kemudahan dan aksesibilitas, seperti ukuran font yang lebih besar dan antarmuka yang lebih sederhana. Yang keempat ada meningkatkan relevansi produk atau layanan. Desain produk atau layanan yang tidak relevan dengan audiens target tidak hanya gagal menarik minat mereka, tetapi juga berisiko menurunkan nilai brand. Dengan memahami target audiens, perusahaan dapat mengembangkan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka, baik dari segi fungsi maupun tampilan. Contohnya, jika sebuah perusahaan teknologi merancang perangkat yang ditujukan untuk profesional bisnis, maka desain harus mencerminkan profesionalitas, fungsionalitas, dan efisiensi. Jika desain tersebut terlalu trendy atau tidak praktis, audiens sasaran mungkin akan merasa produk tersebut tidak cocok. Yang kelima ada mengoptimalkan strategi pemasaran. Pemasaran yang sukses sangat bergantung pada desain visual yang mampu menarik perhatian target audiens. Visual yang menarik, pesan yang jelas, dan branding yang konsisten dapat menciptakan hubungan yang kuat antara brand dan audiens. Dengan memahami target audiens, tim pemasaran dan desain dapat bekerja sama untuk menciptakan materi visual yang efektif dari iklan, brosur, hingga kampanye digital. Contohnya adalah iklan di media sosial yang ditargetkan untuk anak muda mungkin perlu memasukkan elemen interaktif atau animasi untuk meningkatkan keterlibatan. Sedangkan iklan untuk audiens profesional lebih cenderung fokus pada data dan fakta. Yang keenam ada membangun brand yang kuat. Sebuah brand yang kuat adalah brand yang dapat terhubung dengan audiensnya secara emosional dan fungsional. Desain memiliki peran utama dalam menciptakan identitas visual yang mempengaruhi bagaimana audiens memandang sebuah brand. Dengan memahami siapa audiens sasaran, desainer dapat membentuk identitas visual yang mencerminkan nilai-nilai brand dan sesuai dengan harapan audiens. Contohnya adalah brand pakaian mewah mungkin memiliki target audiens dengan status ekonomi tinggi, sehingga desain logo, kemasan, hingga tampilan toko harus mencerminkan eksklusivitas dan kualitas premium. Yang ketujuh ada meminimalisasi risiko desain yang tidak tepat. Desain yang tidak memperhitungkan target audiens berisiko gagal total. Ini bisa disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan kebutuhan audiens atau menyampaikan pesan yang tidak sesuai. Dengan riset yang tepat tentang target audiens, desainer dapat meminimalisasi risiko ini, memastikan bahwa produk, layanan, atau kampanye mereka sesuai dengan harapan dan keinginan audiens. Contohnya adalah sebuah kampanye pemasaran yang menargetkan audiens global tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya dapat berakhir dengan kesalahan besar, di mana simbol atau warna yang digunakan dalam desain bisa memiliki makna negatif di berbagai negara. Yang kedelapan ada meningkatkan konversi dan penjualan. Ketika desain berhasil menarik perhatian target audiens dan membuat mereka merasa terhubung dengan produk atau layanan, kemungkinan besar mereka akan bertindak, baik itu melakukan pembelian, berlangganan, atau sekedar terlibat lebih lanjut dengan brand. Desain yang terfokus pada audiens dapat meningkatkan rasio konversi secara signifikan. Contohnya adalah situs e-commerce yang dirancang dengan mempertimbangkan perilaku belanja audiens target. Misalnya, tombol yang mudah ditemukan, proses checkout yang sederhana, lebih mungkin meningkatkan penjualan dibandingkan situs yang tidak mempertimbangkan audiensnya. Yang kesembilan ada memberikan keunggulan kompetitif. Memahami target audiens dengan baik dapat memberikan keunggulan kompetitif. Banyak bisnis gagal karena mereka tidak benar-benar memahami audiens mereka atau mereka mengikuti tren desain yang tidak relevan dengan audiens mereka. Desain yang secara khusus disesuaikan dengan audiens sasaran dapat membuat brand Anda menonjol di tengah persaingan yang ketat. Contohnya dalam industri makanan cepat saji, desain kemasan yang dirancang untuk memudahkan konsumen muda yang sering bepergian dapat memberikan keunggulan dibandingkan kompetitor yang tidak mempertimbangkan aspek tersebut. Jadi kesimpulannya adalah target audiens adalah landasan dari setiap strategi pemasaran, desain, dan pengembangan produk. Dengan memahami siapa target audiens, perusahaan dapat lebih mudah menciptakan produk, layanan, atau pesan yang relevan, menarik, dan efektif, baik dalam hal desain visual, pemasaran, atau pengembangan produk. Identifikasi target audiens yang tepat membantu memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar menjangkau dan memenuhi kebutuhan konsumen yang tepat, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
Memahami target audiens adalah kunci dalam menciptakan desain yang tidak hanya elastis, tetapi juga efektif dan relevan. Desain yang berhasil akan mampu menarik perhatian, menyampaikan pesan yang jelas, dan memicu respon yang diinginkan dari audiens. Oleh karena itu, riset dan analisis audiens sasaran harus selalu menjadi langkah pertama dalam proses desain. Karena hanya dengan memahami audiens, desainer dapat menghasilkan solusi kreatif yang benar-benar bermanfaat dan berdampak.